Baik, materi kali ini adalah bagaimana kita menganalisis eh, sebuah model rancangan percobaan dari yang paling dasar dulu, yaitu rancangan acak lengkap. Pertama kali yang akan saya berikan di sini adalah kalau perlakuannya ada 4, nanti bisa disesuaikan 3, 5, dan sebagainya, 4 ya, dengan ulangan yang sama. Andaikan datanya seperti ini, ulangannya sama semua, maka matriks rancangannya adalah seperti ini. Nah, kolom pertama ini berisi satu semua. Ini sebetulnya untuk matriks vektor konstanta mu ya. Mu ini untuk pengaruh A, pengaruh B, pengaruh C, pengaruh D. Oleh karena masing-masing ini ulangannya 5 semua, maka kita buat yang pertama yang berkaitan dengan, kalau kita tuliskan di sini ya, jadi A-nya. Di sini A-nya. Data ini itu di sini datanya. Ya, jadi rata-rata ditambah pengaruh A sama dengan 56. Rata-rata ditambah pengaruh A dengan 4 dan seterusnya, diulang 5 kali. Nah, ulangannya 5. Kemudian yang 5 berikutnya adalah B di sini. B di sini, yaitu padanannya di sini ya. Jadi 5 berikutnya sama ya, dan ukurannya sama, ulangannya sama, maka banyaknya satu berturut-turut di situ juga sama, yaitu 5. Dan 5 yang terakhir adalah untuk D. 5 yang terakhir adalah untuk D. D sini. Nah. Oke, jadi yang namanya matriks rancangannya itu ini matriks rancangannya. Jadi mulai dari sini sampai sini ya. Nanti kita lihat bagaimana mudahnya kalau kita menggunakan R ya untuk membangun matriks itu. Yang biru nih, sorry, jangan biru, nanti digunakan warna lain. Ini hijau ya. Nah, jadi kita buat begini, satu begini. Mungkin bukan buat satu dulu, kemudian kopikan ke bawah gitu ya. Kemudian tapi yang jelas ini baru ukuran segini. Bagaimana kalau ukurannya jauh lebih kompleks ya. Oke. Nah, kita lihat dulu bagaimana menganalisisnya. Setidaknya kalau kita menggunakan beberapa cara ya, beberapa alat yang sudah tersedia, baik Excel maupun R. Yang pertama dengan Excel dulu, kita kalau sudah diaktifkan ini add in data analysisnya, klik data analysis, kemudian kita pilih ANOVA single factor ya. Nah, yang kita sorot itu ini ya. Jadi baik nama variabelnya maupun datanya kita sorot. Ini karena panjangnya semua sama, oke. Labelnya, label di baris pertama ini kita klik karena ini sebagian nama variabelnya ya. Kemudian andaikan outputnya kita mau letakkan di bawah ini, ini ya. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul ANOVA single factor. Di sini summary-nya dulu. Ini ulangannya, jumlah, rata-rata variannya. Kalau kita lihat mungkin varian ini tidak signifikan. Kalau 43 dibagi 13 sekitar 3. 3 itu kemungkinan masih memenuhi bahwa variannya sama. Kemudian ini adalah ANOVA-nya nanti kita lihat apakah angka-angka yang dihasilkan dengan cara lain itu sama atau tidak ya. Yang penting ini angka-angka tertentunya, ini nilai F-nya 34, derajat 3 itu banyaknya taraf perlakuan dikurang 1, 19 itu banyaknya semua data dikurang 1, ini sisanya ya. Oke, cara lain ini kalau pakai aplikasi itu kita bisa menggunakan dekomposisi QR. Oke, ini kalau dekomposisi QR itu hanya sampai menghitung jumlah kuadrat tadi ya.
Oke, di sini kita klik add in, tapi nggak apa untuk biar tahu apa namanya tahapan-tahapan mana yang eh, harus dilakukan sampai sejauh mana bisa membantu kita dalam menganalisis ya. Ini kita pilih QR decomposition ya. Nah ini matriks yang disorot adalah yang hijau ini, termasuk yang Y-nya ya, masuk nilai responnya. Sampai di sini kita klik ini yang kita gunakan dalam analisis, kemudian di mana akan letakkan hasilnya. Oke, misalnya di sebelah kanan sini ya, ini di dua, sorry. Oke, nah, sini. Oke, di O2, nah, di O2, nah kemudian dari hasil ini kita bisa lihat khususnya kolom terakhir dari matriks R-nya, dari matriks R-nya ini kita bisa peroleh kalau masing-masing ini kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan, ini adalah faktor koreksi ya. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir ini ya, yang terakhir ini adalah 505 ya, itu adalah jumlah kuadrat galat, 505 itu jumlah kuadrat galat ya. Kemudian 3287 jumlah kuadrat perlakuannya itu diperoleh dari ini ya. Nah, 3287,35. Jadi ini kecil sekali, bisa diabaikan. Yang jelas 3 baris pertama ini adalah yang dihitung ya, dihitung. Menghasilkan 3287 adalah jumlah kuadrat perlakuan. Ini jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat ya. Gitu. Dan seterusnya mengikuti apa namanya cara menghitung F dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan R? Nah, kalau menggunakan R ya, tadi kita punya perlakuannya 4 taraf, masing-masing ulangannya 5. Nah, ini data tadi kita masukkan di sini. Jadi ini pemasukan datanya secara internal ya, tidak dari luar. Di datanya kita masukkan di sini ya. Sama seperti datanya Excel tadi, kita masukkan menurut kolom ya. Nah, jadi ini sebagai vektor Y. Kemudian di sini kita mau membangun matriks rangsangan. Matriks rangsangannya hijau ini. Yang pertama ini ada matriks yang kolom pertama ini untuk vektor mu. 4 kolom berikutnya ini ya. Kolom berikutnya ini untuk matriks rancangan yang berkaitan dengan perlakuan. Nah, begitu kalau kita membuatnya pakai Excel di sini sulit, kita harus masukkan 20 kali berapa banyaknya kolom ya. Kalau dengan Excel kita dipermudah. Jadi pertama kali bikin vektor 1 yang ukurannya A kali 1. Kemudian ini namanya VA, yang di sini R kali 1. Ini berkaitan dengan banyaknya kolom ini atau taraf perlakuan, ini ulangan ya. Jadi kalau kita running gitu, dan ini adalah matriks identitas berukuran A kali A sebanyak ukuran atau taraf dari perlakuannya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini VA-nya adalah vektor 111 4 kali, PR-nya ya, 5 kali, dan ini IA-nya, identitas berukuran A kali A. Oke. Sorry. Nah, kemudian berikutnya kita bikin matriks rancangan terpartisi X mu, yaitu kolom pertama dari matriks yang hijau ini tadi. Kolom pertama itu X mu namanya. 4 kolom berikutnya itu XA. XA. Jadi ini X mu, ini XA. Kalau kita lihat bagaimana membuat dengan Excel dan bagaimana
koefisiennya dengan menggunakan F. Ya. Oke, nah ini F. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat matriks proyeksi. Ya, matriks proyeksi itu punya bentuk umum. Ya. Bentuk umumnya X kali X transpose X, kemudian diinverskan dulu, kemudian dikalikan X transpose. Ini sama bentuknya, hanya di sini X mu, di sini X A ya. Semuanya berukuran 20 kali 20. Jadi kalau ini kita running, semua berukuran 20 kali 20. M mu, ya ini 20 kali 20 ya. Kemudian MA-nya juga 20 kali 20. Kalau mau dilihat, nah ini ya, seperti ini blok matriks. Oke, blok matriks diagonal. Kemudian setelah itu baru kita menghitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat itu kalau Y tadi sudah diketahui, Y transpose kali, nah ini adalah selisih matriks proyeksi ya, MA dikurang MU. MA yang berkaitan dengan perlakuan, MU dengan faktor koreksi atau konstanta. Nah, kemudian dikalikan dengan Y. Jadi Y transpose kali M kali Y. Dan ini perhitungannya sampai 3 digit terjadi ya. Nah, demikian juga jumlah kuadrat yang lain. Jumlah kuadrat, karenanya ini kan namanya jumlah kuadrat, ini bentuknya kuadratik semua. Ya, bentuknya bentuk-bentuk kuadratik. Dan distribusinya dengan demikian adalah Ki kuadrat. Ya, distribusinya Ki kuadrat. Semua jumlah kuadrat ini distribusinya Ki kuadrat. Terlihat jelas dari sini karena di sini adalah Y transpose kali matriks proyeksinya kali Y. Ya. Y transpose MY ya, bentuk kuadratik. Jadi kalau kita running ini. Ya. Nah ini karena ini 1 kali N atau 1 kali 20, 20 kali 20, 20 kali 1 menghasilkan 1 kali 1. Jadi kalau kita lihat ini 1 kali 1, SSA, jumlah kuadrat A, SSERR, jumlah kuadrat error, kemudian SS total, jumlah kuadrat total. Ya. Jika kita jumlahkan sama dengan ini. Kemudian itu jumlah kuadrat. Berikutnya kuadrat tengah. Bahwa kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat ya, kecuali jumlah kuadrat total dibagi derajat bebasnya. Nah, karena matriks proyeksi ini punya sifat simetrik dan idempoten, maka derajat bebas itu tidak lain adalah rank, dan rank itu sama dengan trace karena sifat dari matriks proyeksi yang simetris dan idempoten itu. Jadi kalau kita running, kita perlu library SIG ya. Nah ini MA-nya dan MS error, kuadrat tengah galat untuk perlakuan dan kuadrat tengah galat untuk error ya. Ini derajat bebasnya. Derajat bebasnya adalah trace dari matriks proyeksinya. Untuk matriks proyeksi perlakuan ya MA dikurang MU. Untuk error adalah matriks ini diagonal ya, dikurangi diagonal berukuran A kali F ya. Ini identitas ya, identitas 20 kali 20 dikurangi MA ya. Ya kalau kita lihat ya ini MSA MS error ya. Nah ini oke, satu. Kemudian setelah itu kita hitung nilai F-nya. Nilai F adalah rasio dari jumlah kuadrat perlakuan kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Ini nilainya FA dan ini adalah peluangnya. Peluangnya di dalam aplikasi R ini nilai peluangnya 1 dikurang karena kita harus yang dihitung adalah peluang di sebelah kanan nilai FA 1 dikurang ya. Sedangkan PF itu kumulatif dari sebelah kiri. Jadi sintaksnya nilai FA-nya berapa karena ini adalah statistik F ya. Statistik F itu punya 2 derajat bebas, ini derajat bebas membilang, derajat bebas penyebut, di mana derajat bebas membilang ada derajat bebas kuadrat tengah, derajat bebas perlakuan,
derajat bebas menyebutnya adalah derajat bebas galatnya. Ini peluangnya. Ya. Nah, kalau kita ketik satu persatu di sini, ini FA-nya berapa, IP-nya berapa. Ya. Kecil sekali. Kecil sekali. Oke, 3,12 kali 10 pangkat min 7. Nah, kemudian kalau kita mau tampilkan dalam bentuk tabel, kita harus susun. Ya. Ada perlakuan, ada galat, ada total. Ya. Ini menurut garis, ini menurut kolomnya ada sumber, derajat bebas, SS, MS, F, nilai P. Dan ini adalah nilai-nilainya ya. Nilai-nilainya berkaitan dengan itu. Bahwa SS1 itu yang berhubungan dengan jumlah kuadrat, ada jumlah kuadrat perlakuan, galat, total. Kuadrat tengah, perlakuan, total, perlakuan, galat, totalnya nggak ada nih. Kalau nggak ada, kasih blank di sini. Demikian juga derajat bebasnya disesuaikan nilai F-nya. F itu hanya di perlakuan saja, untuk error dan total tidak ada. Blank. Jadi kalau kita running begini, kemudian kita jadikan satu, kita kombinasi, maka kita punya tabel seperti ini. Ya, jadi ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F, dan nilai P-nya. Ini 0 karena saking kecilnya. Saking kecilnya hanya tulis 0 saja, karena di sini dibulatkan digitnya sampai 3 saja. Kalau 3 saja 0,000 tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Angkanya kan terlalu kecil. Ya. Jadi cukup dituliskan dengan 0 saja. Artinya ini sangat-sangat signifikan. Ini saya rasa sama dengan apa yang kalau kita analisis dengan apa namanya Excel tadi ya. Dengan Excel kita punya ini di bawah ini ya, ada 3, 16, 19 ya, 3, 87, 55 ya, 55, 37, 92 sama persis. Nah, itu teladan kalau kita menganalisis dengan menggunakan alat bantu Excel dan R ya, meskipun kita mengerjakannya secara manual tahap demi tahap biar lebih paham ya. Nah, bagaimana kalau kita punya apa namanya teladan dari analisis ini kalau ulangannya tidak sama. Kalau ulangannya tidak sama, misalnya seperti ini misalnya. A-nya 4 ulangan, B-nya 3 ulangan, C-nya 6, D-nya 7. Ya. Ini kalau pakai Excel, sudah keluar hasilnya di sini ya. Nah, dengan tadi dengan data analisis dan seterusnya ya, dengan bantuan admins yang ada di Excel, kita punya hasil analisis seperti ini. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau kita menganalisisnya dengan kalau kita ingin membuat materi rancangannya kan tentunya agak ribet ya, karena ulangannya tidak sama. Jadi begini, karena ini 4, di sini 4 pertama ya, itu 1, setelah itu 0 ya. Kemudian yang kolom ini 4 pertama 0, baru 3-nya 1 ya, 1-nya 3, kemudian selainnya 0 dan seterusnya ya. Jadi angka 1 ini banyaknya sesuai dengan banyak data di sini. Kalau banyak data di sini 6 ya 6 ya. Jadi sesuai dengan ini. Jadi kalau ini 70, jadi 4 angka ini ya, sesuai dengan ini ya. Nah, gitu. Nah, membangun seperti ini kalau pakai Excel ya lama. Kita walaupun copy dan sebagainya lama. Bagaimana dengan R? Dengan R, oke, kita lihat dulu. Ini kita lihat R ulangan tak sama ya. Nah, jadi misalnya begini. Nah, jadi kita punya ulangan pertama, misalnya kita ulangan itu N ya, misalnya. Banyak pengamatan untuk perlakuan pertama itu N1, N2 kedua, N3 ketiga, N4 ya. Jadi 4, 3, 6, 7 ya, 4, 3, 6, 7. Dan data tadi misalnya, yang ada di sini, nih, kita tuliskan sebagai
data begini ya. Data begini. Ya. Oke. Kemudian nah, ini. Kemudian bagaimana membangun matriks rancangan yang 4 kolom ini. 4 kolom ini. Ini 1 0 ya. 0 1 0 0 1 0 dan sebagainya. Nah, itu kalau pakai R kita bisa membuatnya begini. Pertama, satunya ada sebanyak N1 ya. Ini biar apa namanya bisa diganti di sini. Biar bisa diganti di sini ya. Kalau selagi perlakuannya 4 ya, perlakuannya 4, maka dari sini ke bawah tidak perlu diganti ya. Yang perlu diganti hanya 5 baris pertama ini ya. Oke. Nah, jadi ini rep 1 N1, kemudian sisanya N2 N3 plus N4 ini 0 ya. Kemudian kolom berikutnya N1 pertama 0, kemudian N2 berikutnya 1, N3 plus 4 sisanya 0, dan seterusnya ya. Di sini 0-nya N1 plus N2, kemudian di sini satunya ada sebanyak N3, kemudian 0-nya sebanyak N4 dan seterusnya. Jadi 4 baris pertama, 4 baris ini sesuai dengan ini ya. Kalau di sini nanti kalau misalnya dimodifikasi 3 atau 5 ya sesuaikan, nanti dibuat dengan cara yang mirip seperti ini ya. Nah, kemudian N1, N2, N3, N4 ini misalnya kita jumlahkan sama dengan N. Nah, kemudian untuk membuat kolom yang ini, nah, cukup dengan mengatakan begini, rep 1N. Nah, gitu ya, rep 1N. Nah, kemudian kita perlu gabung dalam bentuk kolom-kolom ya. Jadi makanya perintahnya combine. Jadi gabungkan dalam kolom-kolom. X1, X2, X3, X4 ya. Itu sebagai XA. Itu sebagai di sini XA itu ini. Jadi kalau ini saya beri tanda begini, ini XA. Ini XA-nya. X mu-nya yang ini. X mu-nya yang kolom pertama ini ya. Jadi ini X mu-nya, ini XA-nya. Nah, setelah itu prosesnya seperti yang tadi ya. Jadi kalau kita sudah running ini, nilai-nilainya keluar, lalu MU adalah materi proyeksi yang berkaitan dengan faktor koreksi. MA adalah materi proyeksi yang berkaitan dengan perlakuan ya. SSA jumlah kuartal perlakuan ya. Selagi di atas di sini tidak error, selagi yang merah ini tidak error, it's okay ya. Nah, kemudian ya, oke, bisnis business prosesnya jalan. Kuadrat tengah, MS kuadrat tengah adalah kuadrat tengah perlakuan, kuadrat tengah perlakuan, kuadrat tengah jalan, kemudian hitung nilai F-nya ya, hitung nilai peluangnya. Hati-hati ya, rumus di sini berubah karena kalau tadi A kali R di sini ulangan tetap sama N ya, total perlakuan, total pengamatan ya. Jadi ini prosesnya ya sampai ke tabel. Nah, gitu ya. Lalu kita lihat tabelnya ya. Oke. Ini 3, 16, 19 ya, 3, 16, 19. Kalau kita lihat di Excel di sini. Ya. Oke, di tabel 1. Nah. Oke, 3, 16, 19, 3, 16, 19 ya. Kemudian R-nya 18, 54, 19, 16 ya. Oke. 18, 54, 19, 16, 37, 70 totalnya sama ya. Nilai peluangnya, oke, lihat yang terakhir saja 0,11 ya. 0,11 di R-nya di Excel-nya 0,11 juga ya. 0,0109 ya. Nah, gitu. Itu dari cara menggunakan, artinya menggunakan aplikasi R. Ini sekaligus belajar coding ya, karena coding itu sekarang menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa ya, agar kalau di aplikasi R ini seperti ini termasuk belajar membuat coding, belajar membuat program ya, belajar membuat program,
Karena yang pertama dalam berprogram itu yang penting tahu urutan-urutan prosesnya. Yang pertama. Kedua, tahu sintaksnya. Kalau sintaksnya tidak benar, dia tidak jalan. Ya. Sintaks itu termasuk perintah-perintah dan sebagainya yang harus diikuti. Ya. Logiknya juga harus jalan. Ya. Nah, oleh karenanya dalam hal ini pelajaran model linear ini ya tentu harus belajar hal-hal seperti ini, hal-hal yang seperti ini. Tidak hanya atau tidak melulu hanya menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada di R ya. Kalau hanya menggunakan fungsi yang sudah ada di R saja gampang. Tapi yang belajar yang seperti ini yang sedikit memerlukan waktu untuk menguasai bagaimana analisis model linear ini ya, dengan baik dan benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita kemudian lain waktu, lain materi. Terima kasih.